Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Emma Ifitria dari SMP Al-Hikmah Surabaya. Izinkan kami kelompok 3 menampilkan ruang kolaborasi modul 1.4 CGP Angkatan 6 64 bersama anggota kami Ibu Suatun Hasanah dari SMP Negeri 22 dan Bapak Mahfud dari SDN Kaliasin 5. Terima kasih pada tim pengajar CGP Angkatan 664, Ibu Yuniati Hisniar sebagai fasilitator, Ibu Wahyuni dan Ibu Yeni Dian sebagai pengajar ulang. Kasus pertama. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sedang sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti dengan nama Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa dan memberitahukan, "Ayolah, kerjakan tugas. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Tolong bantu ibu ya." Namun, Vivi dan Natali malah tertawa. "Ah, ibu, santai saja, Bu." Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan mengobrol. Esoknya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan jika mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Bu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Bu Santi? Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu, jika tidak ada guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah restitusi yang telah dijalankan adalah menanyakan keyakinan. Indikatornya, hal tersebut dilakukan Ibu Santi berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Langkah restitusi yang dilakukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan teman sekelas tentang keyakinan kelas untuk saling menghormati, meminta maaf kepada Ibu Eni, memperbaiki kesalahan, dan mengirim email kepada Ibu Eni. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Apakah restitusi sudah sesuai? Ya, sudah sesuai. Soal ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisi restitusi yang mereka ambil adalah teman. Ibu Eni berusaha mengkontrol murid dengan kalimat persuasi, sedangkan murid menanggapi dengan sikap santai. Jika Anda adalah Pak Hasan,
bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya Pak Hasan, sebagai kontrol manager, saya akan mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah Ibu Santi sehingga masalah terselesaikan dengan baik. Kasus kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang berseragam, berwarna, dan warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui bahwa sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang, karena rumahnya sangat jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang telah berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak, kamu bisa menggunakan sepatu sesuai peraturan." Sabrina minta maaf dan mohon kembali pada Pak Lukman agar dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu ke sekolah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di depan kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Posisi kontrol yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Pak Lukman tidak mau tahu permasalahan dan alasan Sabrina salah mengenakan sepatu. Bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Pertanyaan Pak Lukman. "Sabrina, apakah kamu mengetahui kesalahan hari ini? Apakah kamu mengetahui warna sepatu yang seharusnya dikenakan hari ini? Ya, jadi kamu terlambat dan salah warna sepatu. Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Apakah besok akan ada masalah lagi bagi kamu jika hadir tepat waktu dan berseragam sesuai peraturan?" Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, apa yang Anda lakukan? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan? Yang pertama, menghindarkan kesenjangan sosial. Selanjutnya, menegakkan kedisiplinan di sekolah, taat aturan yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, menanamkan tanggung jawab terhadap diri dan lingkungan. Yang keempat, sepatu hitam merupakan dedikasi dan wujud kedisiplinan, tanggung jawab, dan keseriusan murid tanpa mengunggulkan status sosial. Soal ketiga lanjutan. Kira-kira, bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman untuk menangani kasus tersebut? Saya tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh Pak Lukman. Beliau seharusnya bertindak sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Kasus ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran.
Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kasus ketiga lanjutan. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Seperti ini sudah terjadi sering kali pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan. Acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu, Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Soal pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil adalah teman. Ibu Dani berkata dengan lembut, "Gimana kamu, Fajar? Gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan ya sama ibu?" Soal nomor 2, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang pertama, kesenangan. Fajar kelihatannya kurang senang dengan pelajaran bahasa Inggris. Perlu ada pembelajaran yang menarik dan selingan game yang memotivasi Fajar. Merasa diterima, Fajar ingin bahasa Inggris dengan cara yang mudah. Kekurangan yang dia dapat dimiliki dapat diterima dan dibantu guru dan temannya. Kasih sayang, dia ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya dan perhatian dari ibu guru. Penguasaan, dia merasa sangat tidak menguasai bahasa Inggris. Soal nomor 3, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu Dani adalah, "Fajar, apakah kamu tahu sikap yang baik dalam pembelajaran? Ibu lihat kamu tidak mampu melihat satupun pertanyaan. Apa kamu tahu konsekuensinya? Ya, untuk memahami pelajaran dan mendapat nilai soal yang ibu berikan, kamu harus mengusulkan pekerjaan kamu. Saya tunggu." Soal nomor 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah, untuk mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindakan kami selaku kepala sekolah melakukan dialog dengan Fajar melalui pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Stabilize the identity. Bahasa asing memang susah karena bukan bahasa kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Validasi tindakan yang salah. Validate the mischievous behavior. Sukses adalah hak semua orang. Bukankah kamu ingin menjadi orang yang sukses dan pandai? Kalau sikapmu seperti itu, bisakah menjadi orang yang sukses? Menanyakan keyakinan. Seek the belief. Bagaimana agar kamu dapat menjadi pandai dan sukses? Kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah mereka sepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya pada Dino, dan Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan pada Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Ibu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya pada Dino, apa yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, "Wah, gak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit?
Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi. Ya, mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab. Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak dan memandangi ke meja Anto yang tanpa kancing. Kasus keempat. Akhirnya Anto mengangguk tanda setuju. Dan sepanjang siang itu, Anto belajar menjahit dan perbaiki kemeja. Terakhir melihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenang gurau kembali. Pada posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah, apa yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah posisi manajer. Indikatornya, di sana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Guru mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perbuatannya. Guru mendukung murid agar mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Suti? Dino dikuatkan dengan melihat baju Anto yang sobek, memberi motivasi dan dukungan solusi untuk belajar menjahit pada Pak Irfan, guru tata busana, agar dapat memasang kancing baju Anto. Bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Anto dikuatkan dengan mendapatkan keadilan, yaitu kancing bajunya dipasangkan kembali oleh Dino dengan cara dijahit. Soal ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Yang pertama, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Yang kedua, murid yang merdeka. Murid yang bertanggung jawab atas semua perilaku dan sikapnya. Pada akhirnya, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, aman, dan nyaman, hal ini perlu sekali dilakukan. Refleksi. Setelah mempelajari kasus tersebut, kami memahami bagaimana membimbing perilaku murid dengan menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah mempelajari modul 1.4 dan modul 1.2 tentang peran guru, seorang guru harusnya bisa berperan sebagai seorang manajer, tidak menggunakan hukuman, tetapi melalui penerapan keyakinan kelas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Terima kasih. Demikian presentasi kami. Semoga berkenan.